Selamat pagi Sobat ICC, bertemu kembali dengan saya Andri dalam program Devotion with ICC. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Masih di bulan Januari, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita mengalami kasih setia Tuhan sepanjang tahun dan seterusnya. Baiklah, yang menjadi judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah kunci perubahan. Saudara-saudara, tentunya memasuki tahun 2024, atau tahun baru, banyak orang yang memperhatikan ulang kehidupannya tentang apa yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya dan juga men-setting goal-goal baru untuk kedepannya, resolusi tahun baru, biasanya kita sebut seperti itu. Hal ini dilakukan lantaran banyak dari kita yang menginginkan perubahan. Misalkan jika saudara ada masalah kesehatan, tentunya saudara ingin menjadi sembuh, ingin menjadi sehat. Jika saudara ada masalah keuangan, pasti saudara ingin mengalami terobosan dalam kehidupan saudara. Sudah bosan dengan kondisi yang seperti itu terus-menerus. Dan jika saudara ada dalam masalah hubungan, entah itu dengan pasangan, keluarga, sahabat, atau siapapun, pasti saudara ingin mengalami pemulihan dalam hubungan saudara. Karena saudara ingin merasakan damai dan gak mau terus-menerus merasa tertuduh oleh karena hubungan yang rusak tersebut. Ya. Dan banyak hal-hal lainnya yang ingin kita ubah karena kita tahu bahwa di saat kita hidup ini banyak sekali masalah terjadi. Saya percaya 80-90% orang menginginkan perubahan ini. Tapi kita juga melihat realita bahwa ada orang di luar sana yang tidak menginginkan perubahan karena dia tidak suka dengan perubahan. Perubahan dianggap sebagai sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang menyulitkan, menyakitkan, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Tapi kita pasti sama-sama setuju bahwa setiap orang menginginkan hal-hal baik terjadi dalam kehidupan kita semua. Nah, untuk mengalami perubahan, biasanya orang berpendapat harus ada yang dirubah nih dalam keseharian mereka. Entah itu rutinitas sehari-hari, entah itu kebiasaannya, jadwalnya udah diotak-atik dan mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini merintangi. Itu adalah suatu hal yang baik jika kita sadar untuk melakukan perbaikan atau perubahan. Namun, masalahnya adalah kita tidak tahu nih, harus mulainya dari mana atau cara yang efektif seperti apa ya, Andri? Nah, di Alkitab ada jawabannya. Mari kita buka dari Amsal 23 ayat yang ke-7 bagian A. Saya bacakan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Atau bahasa Inggrisnya lebih jelas, as the man thinks in his heart, so is he. Ya. Ayat ini ingin menjelaskan suatu kebenaran bahwa kita adalah proyeksi dari apa yang ada di dalam hati kita. As the man thinks in his heart, so is he. Ya, diri kita saat ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, apabila kita menginginkan perubahan, namun kita tidak memperhatikan terlebih dahulu apa yang ada di dalam hati kita, maka tidak akan terjadi perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Kita biasanya cenderung berusaha ini, berusaha itu, meminta orang lain untuk membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, mengusahakan banyak hal. Tapi itu tidak akan terjadi secara efektif atau permanen sampai dengan kita berniat terlebih dahulu mengubah apa yang ada di dalam, yaitu hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati mula terpancar kehidupan. Our heart is the source of our life. Ya. Di ayat ini jelas Tuhan ingin mengatakan bahwa ternyata ada hubungan loh antara hati dengan jalan hidup seseorang.
Banyak orang berkata bahwa kepintaran lah Andri yang menentukan jalan hidup seseorang, kekuatannya lah, hokinya lah, pendidikannya lah yang menentukan jalan hidupnya. Tetapi firman Tuhan katakan di sini bahwa hatilah yang menentukan, karena hati adalah sumber kehidupan. Bukan otak manusia, bukan kemampuan dan kekuatannya, walaupun terlihatnya seperti itu. Mari kita lihat beberapa contoh di Alkitab, tokoh-tokoh yang mengalami kesulitan ketika tidak dapat menjaga hatinya. Yang pertama ada Hawa. Hawa kita sama-sama tahu dia memakan buah dari pohon yang terlarang. Yang satu itu, yang hanya satu itu yang dilarang Tuhan. Yang lainnya boleh monggo dimakan. Tapi dia tetap tidak bisa menjaga hatinya. Dia rakus, dia menginginkan satu buah itu yang terlihat menarik. Dan pada akhirnya kita sama-sama tahu bahwa akhirnya kita semua jatuh ke dalam dosa. Ya. Lalu ada Kain. Kain yang panas hatinya karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Akhirnya dia membunuh Habel, yang pada saat itu adalah 1/4 dari warga di bumi ini. Karena pada saat itu cuma ada 4, Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Dia bunuh adiknya, Habel. Jadi 1/4 penduduk dunia dia matiin. Contoh lainnya, Saul menjadi iri hati kepada Daud karena Daud lama-lama menjadi populer. Lebih populer dibandingkan Saul. Ya, dan dia berupaya untuk membunuh Daud, dan pada akhirnya kita tahu sama-sama bahwa hasil akhirnya tidak menguntungkan Saul. Ya. Jadi contoh-contoh tersebut udah kita sering dengar berkali-kali dan seharusnya bisa membuat kita lebih berhati-hati dalam menjaga hati kita. Mungkin selama ini mengenai hati kita nggak terlalu notice. Kita nggak terlalu cermati karena kita akan lebih tertarik, akan lebih masuk akal jika kita memperhatikan apa sih yang menjadi langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan, yang berkaitan langsung dengan masalah hidup yang sedang kita hadapi. Tapi saudara-saudara, inilah kebenaran Tuhan yang perlu kita pertimbangkan dan sebenarnya perlu kita utamakan dibandingkan yang lain. Ya. Jadi bagaimana Nri caranya untuk menjaga hati agar kondusif supaya kita bisa mengalami perubahan kehidupan ke arah yang positif? Misalkan saudara-saudara kita sama-sama membeli sebuah mobil Mercedes, ya yang seharusnya emang beberapa waktu sekali kita kembali ke bengkel Mercedes. Entah itu untuk servis, entah itu untuk ganti oli atau perbaikan atau apapun. Bukan malah mobil Mercedes kita dibawa ke bengkel lain. Misalnya bengkel mobil Wuling. Ya. Bengkel tersebut tidak akan mengerti bagaimana cara menservis mobil Mercedes. Ya, cara benerinnya mungkin berbeda. Kunci-kuncinya mungkin berbeda. Sistem komputasi mobil Mercedes mungkin lebih rumit. Dan yang pasti, spare part mobil Mercedes nggak akan ada di bengkel tersebut. Demikian juga kita sebagai manusia, saudara-saudara, yang paling mengenal kita, yang tahu apa yang terbaik buat kita, yang bisa memberitahu apa yang harus kita lakukan, cuma Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita, karena Tuhanlah yang paling mengenal kita. Dikatakan bahwa Ia membentuk hati kita. Mari kita baca dari Mazmur 33, 13-15. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Wow, Tuhanlah yang membentuk, Tuhanlah yang menciptakan. Maka Tuhan pula lah yang sanggup memperbaiki keadaan hati kita dan kehidupan kita. Ya. Tidak ada satupun dari dunia ini yang sanggup memulihkan hati kita selain daripada Tuhan. Karena default kita sebagai manusia adalah harus balik lagi ke Tuhan, bukan kepada yang lain.
Saat seseorang mendekat kepada Tuhan, hatinya akan mudah untuk dibentuk. Saat dia mau dibentuk, dia akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Karena hikmat didapat oleh karena pengenalan akan Tuhan, akan Dia. Ya. Dan hikmat itu akan menuntun manusia untuk berubah, untuk menghasilkan perubahan dan tindakan dan keputusan dan ucapan yang baik, yang positif, yang membangun, yang menghidupkan. Jadi saudara-saudara, tidak ada cara lain, jalan lain. Jika seseorang ingin mengalami perubahan yang positif dan supaya dapat menjaga hatinya, ia harus balik lagi mendekat kepada Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan seperti tema kita di tahun ini. Sebab dari situlah, dari Tuhanlah sumber kehidupan dan sumber perubahan yang setiap hati manusia butuhkan. Jadi mari baca firman Tuhan setiap hari. Semangat! Bukan hanya kita saja yang merindukan perubahan, tetapi Tuhan terlebih rindu untuk mengubahkan kita. Ya, di dalam firman Tuhan ada seluruh jawaban untuk mengatasi persoalan kita, untuk menjawab pertanyaan kita. Tersedia ribuan janji Tuhan dan tersedia arahan kemana kita harus hidup. Saya berdoa supaya Tuhan mencelikan mata hati kita sekalian, supaya kita bisa mengerti dan menerima kebenaran ini, dan hidup kita sama-sama diubahkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang menolong kami. Di mana kami sudah mendengar kebenaran ini, kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau, membutuhkan pertolongan-Mu. Ajar kami Tuhan, bagaimana caranya untuk mendekat kembali kepadamu, berikan kami hikmat-Mu, supaya kehidupan kami dapat berubah dan supaya hidup kami tidak lama, tidak sama dengan kehidupan kami yang sebelumnya. Kami mengundang Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu di devotion yang selanjutnya.